Oke, halo teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Maulana Muhammad Faisal Haris. Saya berasal dari Universitas Diponegoro pada program studi Teknologi Rekayasa Otomasi pada Fakultas Sekolah Vokasi. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan materi mengenai pengenalan motor induksi dan start delta. Jadi kita akan lanjut saja. Nah, pengenalan prinsip motor industri. Jadi sebenarnya motor industri itu apa sih? Motor industri itu adalah sebuah rotor ya, di mana dia itu bisa membuat sebuah perputaran yang tidak menggunakan motor saja, tapi juga memanfaatkan medan magnet. Nah, di sini ini medan magnet inilah yang diciptakan dari induksi. Jadi gini, motor induksi itu adalah sebuah bagian di mana dia itu bisa memberikan sebuah energi berdasarkan perputaran di dalamnya. Nah, perputaran ini tuh tidak hanya didorong oleh listrik sehingga lebih hemat. Jadi di dalam stator atau bagian luarnya itu terdapat banyak belitan-belitan. Nah, banyak lilitan. Nah, lilitannya ini ketika dialirin listrik akan terjadi induksi. Nah, induksi tersebutlah yang membuat munculnya medan magnet. Nah, dari sini medan magnet ini akan dimanfaatkan untuk mendorong torsi, di mana torsi itu akan terus berputar dan menghasilkan energi. Nah, di sini tuh ada sekitar 3 lilitan, sehingga dalam listrik 3 fase ini mereka itu sebagai saling melengkapi. Jadi di mana saat salah satu lilitan itu energinya kan energi itu di sini listrik itu sebagai sinusoida. Jadi ada posisi di mana dia naik dan ada juga yang turun. Nah, jadi itu dia akan saling mengcover. Jadi karena ada 3 nih, satu naik, kan satu lagi turun. Nah, pas turun tuh ada yang langsung cover. Pas dia naik, habis itu mau turun, ada yang langsung naik. Nah, itulah fungsi dari listrik 3 fase. Di mana dia itu bisa dikatakan cukup sederhana dan juga efektif. Nah, di situ ada belitan, terminal motor. Oke, jadi prinsip kerja motor induksi seperti yang saya jelaskan tadi, motor induksi itu bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Nah, di sini tuh arus listrik pada starter menghasilkan medan magnet yang berputar. Nah, ini medan magnet berputar, jadi medan magnetnya tuh mengelilingi bagian statornya. Nah, medan magnet yang di antara stator ini, dia itu bakal memutar rotor yang di dalamnya. Nah, dia itu bakal memutar dan menghasilkan arus induksi. Nah, arus induksi inilah yang menghasilkan torsi untuk memutar rotor. Kurang lebih begitu. Nah, karakteristik perilaku antara motor motor induksi. Jadi pertama, hubungan antara kecepatan dan torsi. Kecepatan dan torsi itu saling berhubungan di mana saat sebuah bebannya itu tuh dia bertambah dan kecepatannya sedikit turun, itu torsinya dia tuh naik. Jadi contoh nih, kita saat menggunakan kendaraan, contoh menggunakan motor, kita ingin tanjakan nih. Tanjakan itu kan otomatis karena potensial dan sebagainya berat, bebannya kan lebih berat tuh. Otomatis kecepatan kita turunkan. Tapi padahal kita gas itu mesinnya itu semakin kencang. Nah, itulah torsinya. Torsinya itu dia bakal mendorong lebih kencang pada saat bebannya turun, bebannya naik dan kecepatannya turun gitu. Terus slip itu adalah sebuah perbedaan kecepatan antara kecepatan sinkron di badan magnet dan juga kecepatan rotor. Tapi karena slip ini juga justru itu yang memungkinkan adanya arus induksi bisa muncul. Terus ada efisiensi motor ya, karena dibandingkan kita menggunakan energi seperti murni listrik atau apapun, motor itu cukup efisien karena kita dibantu oleh energi lain, yaitu seperti contoh di sini adalah gaya dorong dari elektromagnetik yang bisa menjadi induksi listrik gitu. Dan terakhir itu adalah stabilitas, di mana motor ini cukup stabil dan bisa dilakukan atau jalan terus-menerus. Jadi
dengan perawatan yang minim juga itu stabilitas untuk operasi. Oke, selanjutnya di sini ada tegangan belikan dan juga terminal motor. Nah, di sini motor itu bisa menggunakan dua macam fasa, mau menggunakan satu fasa ataupun tiga fasa. Cuman yang paling biasa digunakan pada industri itu adalah tiga fasa, karena tiga fasa itu lebih kuat lah, alirannya lebih kencang, lebih deras, lebih cocok untuk penggunaan besar. Nah, di dalam motor ini biasanya ada 6 terminal di tiga fasa. Nah, ini tuh yang dihubungkan, apakah listrik tiga fasa itu mau dihubungkan star atau delta. Nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita star atau delta. Jadi star atau delta itu sebuah apa ya? Sebuah cara yang mana dia itu bisa menghasilkan beberapa kekuatan yang berbeda, di mana terdapat ada yang lebih besar 5 hingga 7 kali lipat lah. Nah, cuman karena lebih besar, otomatis kalau misalnya itu tuh langsung dinyalakan, itu bisa kayak membuat lonjakan. Nah, lonjakan ini tuh bisa membuat peralatan rusak dan sebagainya. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan keduanya, di mana satunya itu berfungsi untuk menstabilkan dulu. Ketika sudah stabil, kita menggunakan metode lain satunya untuk memperkuat tegangan dan arus gitu. Bentar, saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke konsep tegangan. Nah, di sini star dan delta ini kan dia punya dua macam. Ada yang buat biasanya cocok untuk menstabilkan, ada juga yang fokus untuk lebih kuat tegangannya. Nah, di sini star, di sini kan saya tulis star itu tegangan fasanya lebih kecil, arus startnya juga berkurang. Sedangkan delta itu motornya beroperasi dengan tegangan penuh. Nah, udah dilihat di sini tuh star itu lebih kecil dan delta itu lebih besar kan. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan dua-duanya, di mana karena star itu dia tuh tegangannya tuh lebih kecil tiap belitan, mungkin hanya sekitar 58% dari tegangan penuh. Nah, akibatnya ya arusnya berkurang. Tapi kalau misalnya delta ini tuh dia bisa menghasilkan tegangan penuh sehingga bekerja dengan daya yang disebut maksimal lah, daya nominal. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan transisi star delta untuk mengurangi arus yang besar. Jadi pertama, karena star itu dia lebih ringan, kita bisa menggunakan star dulu nih untuk menstabilkan aliran. Begitu sudah stabil, sudah aman, kita ganti ke delta agar penggunaan energinya itu bisa dimanfaatkan lebih banyak gitu. Terus kita lanjut ke rangkaian daya dan kontrol star delta ya. Nah, dalam rangkaian ini tuh terdapat berbagai macam, ada koneksi motor pada mode star delta, penggunaan kontraktor dan relay. Terus juga di sini kita akan menggunakan timer untuk perpindahan star dan delta. Jadi ya kita nggak bisa asal mau dari star pindah ke delta. Kita kayak perlu mengatur itu agar tidak apa ya, tidak kecepatan atau pelambatan, dan itu sebenarnya disesuaikan pada saat lapangan gitu ya. Nah, ini kita langsung ke simulasi aja ya. Kita sebenarnya bisa pakai Proteus dan sebagainya, cuman sini saya akan menggunakan MATLAB. Kita lanjut di sini. Nah, ini adalah sebuah rangkaiannya. Oh, sebentar. Oke, di sini adalah sebuah rangkaiannya, di mana ini terdiri oleh tiga fasa. Jadi di sini tuh ini ada listrik tiga fasa. Nah, dia akan mengalir ke sini. Ini yang coklat, terus biru, kemudian merah. Nah, di listrik tiga tadi kan ada star sama delta. Nah, jadi star itu dia itu yang bagian yang ini. Dia itu bakal apa ya, memusatkan ketiga fasa menjadi satu.
Nah, ini tuh makanya dia bikin lebih rendah lah. Nah, sedangkan 3 fase itu tuh tidak ada seperti itu. Jadi ini tuh menghasilkan listrik yang maksimal, listrik nominal seharusnya gitu. Nah, di sini tuh ada masalah di mana jika kita menggunakan dua komponen ini secara bersamaan, ini bisa misalnya bercabang kan, ini bercabang. Ya, jadi dari sini dia tuh tiba-tiba langsung jalan ke sini dan ke sini. Ini akan menghasilkan ketidakkonsistenan atau uh, energi yang tidak seharusnya lah. Nah, ini bisa membuat komponen terbakar dan sebagainya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan yang namanya timer. Nah, ini timer di sini. Jadi timer ini dia bakal mengatur uh, kapan dia itu harus berpindah. Dan di sini tuh konsepnya sebenarnya ini mirip pertama-tama tuh ini mirip rangkaian DOL. Jadi ini tuh ya aliran biasa lah ini primernya gitu di aliran ada EMS ya tombol emergency, ada buat overload, stop, start. Nah, di sini kita akan mulai di sini kan outputnya tuh KM ya. Nah, di sini KM. Jadi dari sini masuk ke KM kalau ada listriknya. Nah, jadi gini. Ini kalau listriknya masuk, dia bakal pertama kali masuk tuh sini, terus ke timer. Dan bisa kita lihat ini yang normally close ada di sini KS. Jadi KS ini normally close. Jadi masuk ke 3 titik ini. Nah, di sini kita bisa atur timernya berapa. Di sini saya atur 5 detik. Jadi setelah 5 detik, dia bakal mematikan ini. Jadi ini tuh dia bakal kebuka. Akhirnya karena kebuka KS-nya ini tuh dia bakal terputus dan KS ini kan KS ini dia bakal terputus, KS-nya terputus karena ini udah nyala, KS-nya terputus, akibatnya KD-nya terbuka di sini gantian ini terputus, ini terbuka. Jadi ketika awal-awalnya tuh pas listrik baru masuk dia bakal ngalirin fokus ke KS. KS ini kan buat yang start. Nah, di start ini dia bakal ngalirin ke start dulu. Begitu timernya udah habis, dia bakal matiin yang start. Startnya bakal putus. Terus dia nutup yang delta. Nah, akhirnya, karena itu tuh penggunaannya cocok. Dimana start itu kan tadi saya jelaskan dia bisa buat untuk menstabilkan dulu. Jadi pertama-tama di start dulu. Begitu start itu udah nyala, selama waktu yang sudah disesuaikan yang artinya arusnya itu udah stabil, kita ganti ke delta. Nah, delta itu ntar dia bakal langsung nutup, ini supaya nggak kepake. Dan ya itu pemanfaatannya bisa lebih maksimal karena menggunakan delta. Untuk lebih lanjut kita langsung mulai aja. Sini pertama kita tutup dulu. MCP ya, ini lepas namanya udah. Nah, ini dari sini pertama nih, ini kan udah ada listrik nih, udah ada listriknya nyala. Ini belum kita apa-apain, makanya belum jalan. Ini kita pencet start. Nah, ini start masih menggunakan DOL. Dia masuk ngalir dan ini ada waktunya tuh. Ya, ternyata saya close lagi, saya ulang. Saya start. Nah, ini tuh ada waktunya di timer. Begitu di start, nah dia bakal ngalirnya ke sini. Nah ini ada waktunya timer. Jadi selama timer ini dia bakal ngaktifin ke listrik yang start. Begitu udah, dia bakal dari ini langsung normally open, dari ini langsung close. Nah dari close ini dia bakal bikin KD-nya tertutup, si deltanya tertutup, akhirnya jalannya tuh bisa dialirin, sedangkan yang start itu langsung terputus. Nah itu tuh sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kita ulang lagi. Jadi pada saat ini start, dia bakal ngalir ke LED dulu pertama, ngalir ke situ kalau itu tuh kondisinya off terus off kan? Oh on maaf, on itu kalau udah dipencet, udah ada listrik, ini udah nyala, udah ada
udah ada aliran lah. Nah, begitu udah cukup, muter restart, dia bakal pindah karena ini langsung diputus oleh timer. Jadi start ya diputus, normally close jadi open. Sedangkan yang di delta itu yang tadinya terbuka, normally open, itu langsung di close. Pergantiannya itu dari alamat aja. Alamatnya kan ini KS, nah ini juga KS. Ini udah nggak kalirin, ini nggak kalirin makanya tutup. Ya gitu. Terus yang tadi ini nggak dialirin itu malah bikin dia nutup gitu. Nah udah intinya gitu. Jadi manfaatnya penggunaan dalam delta dan start itu kita bisa menggunakan keduanya dengan cara kita melakukan transisi antara penggunaan start terlebih dahulu, kemudian setelah menggunakan start yang dikiranya itu sudah dimanfaatkan dalam waktu yang sudah diperhitungkan agar alirannya itu stabil dan ya baiklah, cukup baik, itu kemudian kita alihkan menggunakan timer untuk memindahkan ke delta. Dari delta kita bisa alirin lebih tinggi agar apa ya, bahasanya itu udah aman gitu kan, udah diamanin oleh start. Terus ya udah kita tinggal alirin lebih tinggi dan listrik yang lebih bagus, lebih baik itu bisa dimanfaatkan. Mungkin kurang lebihnya begitu. Mungkin sekian dari saya. Saya harap penjelasan saya bisa dipahami. Saya tahu saya memiliki banyak kekurangan. Saya siap menerima masukan, kritik, dan juga komentar. Silahkan. Mungkin sekian saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.